Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 dengan case method pertama, hasil diskusi kami yang berjudul Hama Penyakit dan Gulma pada Tanaman Jagung Zeamas lineus, dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Insinyur Jamila MP, dan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Yudiana Mira Arman dengan NPM E1J021038, Saudara M. Yuda Pratama dengan NPM E1J020089, selanjutnya yaitu Saudara Olvin Peniel Siagian dengan NPM E1J022038, dan yang terakhir yaitu Saudari Viola Sarah Febrianti dengan NPM E1J022007. Baiklah, adapun hal yang akan kami bahas dalam presentasi kami pada kesempatan kali ini terdiri dari 3 bab, yaitu yang bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga penutup. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Adapun latar belakang mengapa kami mengangkat materi ini sebagai diskusi case method kami yang pertama, yaitu berdasarkan pada dari melindungi hasil panen yang merupakan aspek terpenting dari produksi pertanian, terutama pada tanaman pangan. Selanjutnya yaitu adanya pengendalian hama, penyakit, dan gulma tanaman dengan mengidentifikasi hama, penyakit, dan gulma tanaman. Yang selanjutnya yaitu mengapa case method ini penting untuk dilakukan oleh kami, yaitu karena tanpa adanya identifikasi penyakit dan agen penyebab penyakit yang tepat, tindakan pengendalian penyakit dapat membuang-buang waktu dan uang serta dapat menyebabkan kerugian tanaman lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan adanya diagnosis penyakit yang tepat, sangat penting untuk dilakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu adapun rumusan masalah dari materi presentasi kami, yaitu apa saja jenis hama, penyakit, dan gulma pada tanaman jagung. Dengan tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk mempelajari biologi, ekologi, dan permasalahan yang ditimbulkan oleh hama, penyakit, dan gulma pada tanaman jagung. Baiklah, selanjutnya kita memasuki bab kedua yaitu bab pembahasan. Pertama kita akan membahas mengenai hama pada jagung tanaman. Pada bab pembahasan ini yang pertama yaitu kita akan membahas hama ulat gerayak atau yang dikenal dengan fall armyworm atau yang dikenal dengan ulat gerayak yang dengan nama latin Spodoptera frugiperda, yang merupakan serangga hama yang dapat menyerang lebih dari 80 spesies tanaman sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa sereal dan tanaman yang memiliki nilai ekonomi seperti jagung, padi, sorghum, jawawut, juga tanaman sayur dan kapas. Hama ini dikenal sebagai ulat gerayak karena dia bersifat rakus dan kemudian memiliki metamorfosis sempurna, yaitu holometabola. Holometabola ini metamorfosis sempurna yang terdiri dari telur, larva, pupa, hingga ngengat. Fase telur pada hama ini yaitu berwarna putih hingga coklat yang nantinya akan menetas dalam waktu 2-3 hari. Dapat dilihat pada gambar paling sebelah kiri atas, yaitu adalah gambar telurnya. Kemudian telur ini akan menetas menjadi larva yang terdiri dari 6 instar. Instar pertama sampai 5 yaitu yang masih muda. Kemudian pada ulat dewasa pada instar 6 dapat dilihat cirinya pada gambar yang paling bawah sebelah kanan, yaitu terdapat 4 titik di kepalanya. Kemudian kepalanya terdapat tipe mulut penggigit pengunyah. Kemudian larva ini akan berkembang hingga menjadi pupa yang akan nantinya berwarna coklat gelap dan perkembangannya dapat terjadi selama 12 hingga 14 hari. Kemudian setelah perkembangan larva selesai akan memasuki fase ngengat. Fase ini terjadi hingga 2 hingga 3 minggu hingga ngengat mati. Kemudian pada slide selanjutnya dapat dilihat gambar bagaimana cara menjagung. Gejala awal dari serangan ulat gerayak ini mirip dengan gejala serangan hama lainnya pada tanaman jagung. Jika larva merusak pucuk
pucuk, daun muda, atau titik tumbuh tanaman dapat mematikan tanaman jagung. Kemudian untuk gejala kerusakan daun yang disebabkan oleh ulat geraik ini, yang pertama yaitu daun dengan bekas gigitan transparan dan lubang-lubang. Yang selanjutnya yaitu ulat ini dapat menyebabkan lubang di bagian daun muda yang masih menggulung. Untuk sumber fotonya itu sendiri didapat dari K. Cressman Subramanian. Yang selanjutnya yaitu ulat ini dapat menyebabkan lubang di bagian daun muda yang masih menggulung. Untuk sumber fotonya itu sendiri didapat dari K. Cressman Subramanian. Kemudian untuk slide selanjutnya, pada pengendalian hama ulat geraik ini dapat dilakukan melalui monitoring hama dengan memonitoring keberadaannya sejak dini, kemudian melakukan pengendalian kultur teknis. Kemudian apabila kultur teknis telah dilakukan, kita akan melakukan pengendalian mekanis dengan cara mengumpulkan kelompok telur atau larva. Lebih lanjut akan dilakukan konservasi dan peningkatan peran serta musuh alami seperti kelompok patogen, yaitu contohnya Metarhizium sp, Beoveria sp, NPV, kelompok parasitoid contohnya Thalenomus spp, Aphanteles spp, Brasimeria spp, dan kelompok predator contohnya yaitu Paiderus fusives, Lycosa pseudonulata, dan Solenopsis geminata. Kemudian setelah tahap tersebut dilakukan, tahap lebih lanjut kita dapat melakukan sistem budidaya tumpang sari dengan tanaman lain. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pengendalian menggunakan bahan insektisida sintetik sebagai alternatif paling terakhir dilakukan jika serangan sudah tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian yang berlebihan, sehingga akan tetapi perlu diperhatikan bahwa penggunaannya harus bijaksana dan sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Sumber ini berasal dari BPOPTB tahun 2019. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada saudara Olvin, dipersilahkan. Baiklah, mungkin teman saya tadi telah membahas tentang hama. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada tanaman jagung, yang dimana ada beberapa penyakit. Salah satunya itu adalah busuk batang, yang diambil dari jurnal Agricultura tahun 2023. Penyebabnya itu dikarenakan berbagai bakteri seperti jamur Fusarium, diploid, dan dikarenakan oleh cuaca hujan yang sangat tinggi. Gejala ini biasanya batang akan mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan, kemudian akan menjadi lunak seperti berlendir dengan mengeluarkan bau busuk dan akan menyebabkan batang tersebut akan runtuh. Dan ini bisa kita lihat di fase vegetatif dan generatif. Di fase vegetatif akan busuk di bagian batang bawah dengan bagian bentuk bulat yang ditimbulkan oleh batang yang tidak beraturan, akan menjadi nukleusius dan batang berubah menjadi basuh. Di fase generatif mengalami gejala yang sama, seperti pengisian tongkol yang tidak sempurna berupa biji yang lunak. Dan permasalahannya itu adalah penopang kekuatan batang yang akan dapat menyebabkan tanaman tersebut akan runtuh dan merusak kehasil hasil panen. Selanjutnya itu ada hawar daun yang disebabkan oleh jamur Exterpolite trichium. Gejalanya itu muncul yang seperti bercak kecil berwarna coklat kehijauan berbentuk bulat memanjang, kemudian bercak kemudian besar berbentuk oval. Bercak hitam ini merupakan Musalium, jamur Exolium, yang akan menyebabkan jaringan daun mati dan akan mengeras. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar sebelah kanan. Ini merupakan hasil dari penyakit yang disebabkan oleh jamur Exarium. Dan yang terakhir itu adalah penyakit karat yang diambil dari jurnal Triton tahun 2023. Penyebab jamur Puccina sori dan penyebabnya itu disebabkan oleh jamur Puccina sori dan Puccina poliosora berbentuk bulat, berbeda dengan Puccina poliosasora yang berbentuk lonjong. Gejalanya itu seperti karat pada permukaan daun. Permasalahannya akan menghambat produksi jagung
karena menyebabkan matinya klorofil pada daun jagung. Mungkin teman-teman bisa melihat gambar sebelah kanan merupakan gambar penyakit karet pada tanaman jagung. Mungkin selanjutnya itu bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu nematoda lesi akar, jenis Pratylenchus spp, induk-parasit polifag dan migrasi yang berpindah dari satu akar ke akar lainnya, dan merupakan induk parasit yang hidup di akar. Permasalahan yang pertama itu ada kerusakan akar. Nematoda ini menyerang akar tanaman jagung, menyebabkan luka dan kerusakan pada jaringan akar. Yang selanjutnya, penyerapan nutrisi terganggu. Kerusakan akar menghambat penyerapan nutrisi dan air oleh tanaman, sehingga pertumbuhan menjadi terhambat. Yang selanjutnya, ketahanan terhadap kekeringan menurun. Tanaman yang terinfeksi nematoda lesi akar lebih rentan terhadap kekeringan. Yang selanjutnya, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Kerusakan akar membuat tanaman lebih rentan terhadap penyakit. Selanjutnya, nematoda kista kedelai, jenis Heterodera glycines. Permasalahannya, yang pertama itu pembentukan kista. Nematoda betina membentuk kista pada akar tanaman yang berisi telur nematoda. Selanjutnya penyerapan nutrisi terganggu. Kista menghalangi penyerapan nutrisi dan air oleh tanaman, sehingga pertumbuhan menjadi terhambat. Selanjutnya, penurunan hasil panen. Tanaman yang terinfeksi nematoda kista kedelai menghasilkan panen yang lebih rendah. Selanjutnya itu nematoda keriting daun, jenis Aphelenchoides bcj. Permasalahannya, kerusakan daun. Nematoda ini menyerang daun tanaman jagung, menyebabkan daun menjadi keriting dan menguning. Selanjutnya, penurunan fotosintesis. Kerusakan daun menghambat proses fotosintesis, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Yang selanjutnya, penurunan hasil panen. Tanaman yang terinfeksi nematoda keriting daun menghasilkan panen yang lebih rendah. Yang terakhir itu ada nematoda jarum, jenis Longidorus spp dan Sipinema spp. Permasalahan, kerusakan akar. Nematoda ini menyerang akar tanaman jagung, menyebabkan luka dan kerusakan pada jaringan akar. Yang selanjutnya, penyerapan nutrisi terganggu. Kerusakan akar menghambat penyerapan nutrisi dan air oleh tanaman, sehingga pertumbuhan menjadi terhambat. Yang terakhir itu penularan virus. Beberapa jenis nematoda jarum dapat mengeluarkan virus ke tanaman jagung. Baiklah, selanjutnya itu ada gulma. Gulma yang diamati adalah gulma Leucin indica atau rumput berulang. Merupakan gulma yang hidup secara berumpun yang berasal dari golongan rerumputan. Bagian pangkal berbentuk roset dan memiliki batang yang tegak hingga 50 cm. Daun Leucin indica berbentuk seperti pita. Rambut yang halus terdapat pada bagian lidah daun. Bunga Leucin indica berbentuk bulir terdiri dari 2 hingga 12 cabang yang tersusun secara menjari. Gulma ini berkembang biak dengan biji dan dapat tumbuh pada berbagai tempat. Rumput berumur pendek dan kerap kali berumpun kuat, kadang-kadang pada buku bawahnya keluar akar. Batang kerap kali berbentuk cekungan terbentang, tinggi hingga 0,1 sampai dengan 0,9 cm. Batang menempel pipis sekali, bergaris dan kerap kali bercabang. Daun dalam 2 baris, pelepah daun menempel kuat. Helaian daun berbentuk garis dengan tepi kasar pada ujungnya. Bunga bertandan lebih dari 2, berkembang biak secara generatif dan tumbuh di dataran rendah sampai pada ketinggian antara kurang lebih 2000 meter. Baiklah, selanjutnya itu ada ciri-ciri gulma Leucin indica. Tingginya dapat tumbuh hingga 50 cm. Bentuk daunnya berbentuk panjang dan sempit, dengan warna hijau tua, batangnya kuat dan membentuk roset atau rumpun. Bunganya bertandan, bunga membentuk jari yang tumbuh secara radial dari ujung batang. Akar berakar serabut dan dapat tumbuh kuat di berbagai kondisi tanah. Sifat gulma. Yang pertama yaitu cepat tumbuh. Gulma ini tumbuh dengan sangat cepat, terutama di lahan yang terbuka atau terganggu.
seperti ladang pertanian atau lapangan olahraga. Yang kedua, tahan terhadap stres. Gulma ini sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrem, seperti kekeringan dan tanah yang miskin hara. Yang ketiga, bersifat kompetitif. Gulma Leucin indica dapat bersaing dengan tanaman budidaya untuk mendapatkan air, cahaya, nutrisi, hingga mengurangi hasil panen. Baiklah, selanjutnya yaitu pengendalian atau pemberantasan gulma rumput belulang atau Leucin indica. Yang pertama, penyiangan manual, yaitu dengan cara mencabut gulma secara manual dengan tangan atau menggunakan alat seperti cangkul. Yang kedua, pemangkasan teratur, yaitu rutin memotong rumput dan gulma agar tidak tumbuh terlalu tinggi dan menyebar biji. Yang ketiga, penggunaan mulsa, yaitu dengan menutupi permukaan tanah di sekitar tanaman utama dengan mulsa seperti jerami, serasah, atau kain penutup tanah. Yang keempat, yaitu menggunakan herbisida. Gunakan herbisida khusus gulma berdaun sempit. Yang kelima, perbaikan kondisi tanah. Gulma sering tumbuh di tanah yang memiliki miskin nutrisi. Permasalahan yang ditimbulkan dari gulma Leucin indica adalah: yang pertama, penurunan hasil pertanian akibat persaingan dalam memperoleh air, udara, hara, dan tempat hidup. Yang kedua, penurunan kualitas hasil. Yang ketiga, bisa menjadi inang, hama, dan penyakit. Yang keempat, membuat tanaman keracunan akibat senyawa beracun atau alelopati yang dikeluarkan oleh gulma. Yang kelima, menyulitkan pekerjaan di lapangan dalam pengolahan hasil. Yang terakhir, bisa merusak atau menghambat penggunaan alat pertanian. Baiklah, selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Pengenalan gejala serangan hama, penyakit, dan gulma sangat penting untuk diketahui agar dapat menentukan penyebab kerusakan, yang umumnya lebih mudah diketahui dari gejala serangan atau perilaku hama, penyakit, atau gulma tersebut. Baiklah, dengan selesainya pembacaan penutup dari Saudari Viola tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator mewakili kelompok saya apabila terdapat salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri presentasi kelompok 1 ini. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.